Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kombongan, mahasiswa STT Migas Balikpapan, Prodi D3 Teknik Migas Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan biodiesel dari minyak biji bintaro dengan katalis lempung dan pelarut etanol. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, oleh Ibu Deborah Aryani. Latar belakang penelitian yaitu buah bintaro yang merupakan tanaman non-pangan sehingga tidak akan berkompetensi dengan kebutuhan pangan atau tidak tumpang tindih penggunaannya. Sebagai bahan baku pembuatan biodiesel digunakan metanol sebagai pelarut organik dan dilakukan dengan proses esterifikasi. Rumusan masalah yaitu bagaimana hasil produk biodiesel dari minyak biji bintaro dengan katalis lempung dan etanol sebagai pelarut organik. Kemudian bagaimana keefektifan pelarut metanol dalam proses pembuatan biodiesel tersebut. Tujuan penelitian yaitu ditujukan untuk mengetahui hasil produk biodiesel dari minyak biji bintaro dengan metode esterifikasi dengan bantuan katalis lempung dan etanol sebagai pelarut organiknya. Batasan masalah yaitu berfokus pada hasil produk akhir biodiesel. Kemudian untuk manfaat penelitiannya yaitu kita dapat mengetahui keefektifan dari produk biodiesel dari minyak biji bintaro dengan pengujian pada mesin diesel serta dapat menciptakan energi baru terbarukan. Untuk keterbaruan penelitian, minyak biji bintaro diperoleh dengan cara mengekstraksi minyak bintaro dengan metanol sebagai pelarut organiknya. Digunakan metanol sebagai pelarut organiknya untuk memberikan perlakuan yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ramita dan kawan-kawan menggunakan pelarut N-hexan. Untuk tanaman bintaro merupakan satu jenis tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM fosil. Tanaman bintaro merupakan tanaman non-pangan sehingga tidak akan berkompetensi dengan kebutuhan pangan atau tidak tumpang tindih penggunaannya. Tanaman bintaro sudah banyak dikultivasi sehingga mudah dalam mendapatkan sampel karena tanaman ini dijadikan sebagai reboisasi dalam penghias pada pinggir jalan. Buah pada tanaman bintaro mirip mangga kecil yang warnanya hijau dengan serat batok hijau yang bentuk bulat dan ciri-ciri yang lain. Kandungan bintaro, minyak biji bintaro yang sangat potensial dijadikan sebagai bahan baku biodiesel karena kandungan minyaknya yang cukup tinggi yaitu sekitar 43-46%. Untuk proses pengolahan minyak bintaro dapat diperoleh melalui reaksi esterifikasi triglycerida dan reaksi esterifikasi asam lemak bebas, tergantung dari kualitas minyak nabati yang digunakan sebagai bahan baku. Minyak biji bintaro yang digunakan pada penelitian diperoleh dari minyak biji bintaro yang cara melepas biji dari buah yang kemudian di oven selama 48 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Biji bintaro yang kering kemudian dilumatkan sebelum dilakukan proses ekstraksi selektasi dengan pelarut metanol. Kemudian untuk proses selanjutnya merupakan proses yang digunakan untuk mengurangi kandungan beta atau pengukur pada sampel. Kemudian transesterifikasi di mana diketahui adalah satu tipe reaksi dalam reaksi kimia yaitu reaksi pengubahan senyawa eter menjadi bentuk ester lainnya melalui pertukaran gugus alkoksi. Hasil dari reaksi transesterifikasi antara triglycerida dengan metanol ini adalah senyawa fatty acid metil ester atau FAME atau dikenal dengan biodiesel. Kemudian tahap akhir yaitu pemurnian produk di mana pemurnian produk bertujuan untuk membebaskan biodiesel dari pengotor yang terdapat pada biodiesel hasil proses esterifikasi yang telah dilakukan. Untuk pelarut yang digunakan diketahui bahwa semakin banyak jumlah metanol yang digunakan maka konversi yang diperoleh akan semakin bertambah karena reaksi esterifikasi merupakan reaksi kesetimbangan sehingga untuk mendorong reaksi ke arah kanan diperlukan
katalisnya para penelitian ini gunakan katalis heterogen seperti lempung teraktivasi yang mudah dipisahkan dari produk hasil reaksi serta tidak membutuhkan kondisi reaksi yang tidak terlalu ekstrim dengan bahan baku non-pangan dan merupakan solusi atraktif. Untuk alat yang digunakan pada penelitian itu satu set Soxhlet ekstraktor, satu set reaktor alas datar, sabu layer 3, heating mantel, kondensor, jarum pemisah, statif, buret, pignometer, viscosimeter visual. Untuk bahannya yaitu metanol sebagai pelarut organiknya sendiri, asam fosfat sel 80% sebanyak 0,3%, kalium hidroksida, asam oksalat, aquades, PaCO2, H2SO4, 1,2 netral, indikator PP, etanol, batuan lempung alam. Untuk proses aktivasi lempungnya sendiri dengan H2SO4 sebanyak 1,2 netral terdiri dari 3 tahap proses. Pertama, perlakuan awal pada lempung yang telah dihaluskan diawak dengan menggunakan mesh 100-200. Kemudian tahap kedua, aktivasi katalis dengan menggunakan perlakuan H2SO4 dengan penambahan H2SO4 sebanyak 600 ml pada 150 gram bantuan lempung dilakukan mengadukan selama 10 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu didiamkan selama 16 jam, lalu dilakukan pencucian terhadap katalis dengan aquades sampai tidak ada lagi ion SO4 yang terdeteksi oleh larutan JaCl2. Proses ketiga yaitu kalsinasi yang dialirkan N2 sebesar 400 ml per menit pada suhu 500 derajat Celcius selama 7 jam. Biji winter yang telah dilepaskan dari buah di oven selama 48 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Biji winter yang kering kemudian dilembatkan sebelum dilakukan proses ekstraksi selektasi dengan pelarut metanol. Kemudian untuk prosesnya sendiri, biji bintaro pertama dengan ekstraksi, kemudian dilakukan aktivasi katalis lempung dengan H2SO4 sebanyak 1,2 netral, kemudian dilanjutkan pada proses deguming sehingga menghasilkan kadar asam lemak bebas 0,83% dengan kadar air 0,5%. Kemudian dilanjutkan pada tahap transestrifikasi pada kondisi operasi 65 derajat Celcius selama 90 menit dengan variasi rasio mol metanol minyak 3:1, 6:1, dan 9:1, dan variasi jumlah katalis lempung 0,5%, 1%, dan 1,5%. Kemudian dilanjutkan pada tahap akhir yaitu pemurnian minyak biodiesel, yang dimana pada tahap tersebut akan dilakukan pemurnian untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada sampel. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum, salam, dan terima kasih.